Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kelompok kami terdiri dari 7 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, nama Neng Weniarti dengan NIM 03200080. Yang kedua ada Putri Yusnita Azhara dengan NIM 03200081. Yang ketiga ada Prasna Paramita dengan NIM 03200082. Yang keempat ada Sarimana dengan NIM 03200083. Yang kelima yaitu ada Sri Aulia dengan NIM 03200084. Yang keenam yaitu ada Febri Utami dengan NIM 03200085. Dan yang ketujuh yaitu ada Darus Salam Al-Fatah dengan NIM 03200086. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai bab 4, yaitu penguatan keuangan syariah. Penguatan keuangan syariah mencakup beberapa hal. Yang pertama yaitu perbankan syariah. Yang kedua ada jaminan sosial. Yang ketiga yaitu pasar modal syariah. Dan yang keempat zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Adapun yang pertama yaitu perbankan syariah. Cendekiawan muslim di negeri ini adalah kelompok yang menginisiasi bank syariah. Lewat ijtihad mereka, Bank Muamalat kini lahir dan menjadi bank syariah pertama di Indonesia. Perbankan syariah merupakan subsektor industri keuangan syariah. Fungsinya menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan pelayanan jasa perbankan kepada nasabahnya. Dalam pelaksanaannya, industri perbankan syariah mengacu pada prinsip-prinsip syariah yang diatur dan diawasi oleh beberapa lembaga dan tim, antara lain yaitu Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Dewan Pengawas Syariah yang terdapat pada internal perusahaan tersebut. Alur klaster perbankan syariah dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia tahun 2019 hingga 2024 akan bermula dari pembahasan kondisi dan perkembangan perbankan syariah di tingkat global dan nasional. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan peluang dan tantangan perbankan syariah, penjelasan rantai nilai, flow chain, analisis SWOT, dan analisis dukungan perbankan syariah terhadap industri halal. Sementara pada bagian terakhir akan dibahas strategi, program, aktivitas, dan quick wins dari perbankan syariah pada periode 2019 hingga 2024. Kondisi global dan nasional perbankan syariah. Halal Industry Development Corporation menjabarkan bahwa produk halal saat ini menjadi nilai utama rantai pasokan dalam sektor industri yang beragam. Produk halal berpotensi besar mengembangkan sektor keuangan baik secara global maupun domestik dari sektor real. Sehingga secara global, perkembangan ekonomi syariah akan sesuai dengan fitrahnya, yaitu menjadi kesatuan antara keuangan dan sektor real. Sementara itu, industri keuangan syariah Indonesia dalam Global Islamic Economy Index atau dalam kurung dengan GIEI 2018 hingga 2019 menempati posisi ke-8 di dunia, meningkat 2 poin setelah di tahun sebelumnya Indonesia menempati posisi ke-10. Dalam pemaparan ini, industri keuangan syariah yang dimaksud mencakup perbankan syariah dan pasar modal syariah baik dari sisi suku negara maupun suku korporasi. Pencapaian pangsa pasar perbankan syariah Indonesia selama 20 tahun masih berada di angka 5%. Beberapa hal yang dapat dikemukakan menyangkut permasalahan pada perbankan syariah di Indonesia antara lain sebagai berikut. Pertama yaitu potensi pasar yang cukup besar tidak dibarengi dengan pertumbuhan pangsa pasar yang besar mengingat mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam. Dan yang terakhir, edukasi dan sosialisasi yang belum inklusif dan menyentuh masyarakat luas sehingga harus terus dilakukan agar pertumbuhan dan berkelangsungan industri keuangan dan perbankan syariah dapat sesuai yang ditargetnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai peluang dan tantangan perbankan syariah. Sebagai salah satu sektor unggulan dalam industri keuangan syariah, perbankan syariah memiliki beberapa peluang dan tantangan dalam praktik di lapangan.
Peluang dan tantangan ini diidentifikasikan dari sudut pandang sumber daya manusia, regulasi dan tata kelola, riset dan pengembangan, research and development, literasi, data, dan teknologi. Berikut ini merupakan salah satu peluang dan tantangan perbankan syariah. Yang pertama yaitu aspek SDM. Peluang, populasi dan pertumbuhan masyarakat Muslim Indonesia. Ancaman, kurangnya tenaga kerja yang spesifik menguasai industri perbankan syariah. Yang selanjutnya yaitu regulasi dan tata kelola. Peluang, terdapat dukungan regulasi atau master plan dari regulator seperti OJK, Bank Indonesia, Bappenas, Kemenq, Depag, dan sebagainya. Ancaman, berbagai kebijakan atau rencana induk pemerintah dan otoritas terkait belum terintegrasi dan tersinergikan dengan baik. Riset dan pengembangan. Peluang, terdapat berbagai lembaga riset training yang fokus pengembangan ekonomi syariah. Ancaman, kurangnya tenaga akademisi terkait industri perbankan syariah. Literasi. Peluang, literasi keuangan yang dilakukan ke berbagai segmen masyarakat. Ancaman, kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk bank syariah masih rendah. Yang terakhir yaitu aspek data dan teknologi. Peluang, unit usaha dapat memanfaatkan teknologi yang dimiliki bank induk. Ancaman, BUS memiliki kualitas teknologi yang masih di bawah teknologi bank konvensional. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai value chain dari setiap rantai perbankan syariah. Yang pertama yaitu value chain input pendapatan produk, dana pihak lembaga seperti giro, tabungan, deposito berjangka. Kemudian pembiayaan yang diterima. Pendukung, nasabah perorangan, nasabah UMKM, nasabah lembaga keuangan lainnya, nasabah komersial dan koperasi, APBN, BI, OJK, Kemenq, LPS, DSN, MUI, Kemenag, Bapepam, LK. Proses, instrumen likuiditas, interbank, call of money market, hedging, otomasi proses, SDI, sistem IT, digital banking. Pendukung, BI, OJK, LPS, ekonomi digital. Selanjutnya yaitu value chain output pembiayaan financing. Akad jual beli, murabahah, salam, dan istisna. Kemudian bagi hasil, mudharabah, dan musyarakah. Yang terakhir yaitu sewa, ijarah, dan ijarah mutahiyah bitamlik. Pendukung, nasabah perorangan, nasabah UMKM, nasabah lembaga keuangan lainnya, nasabah komersial dan korporasi, APBN, BI, OJK, LPS, DSN, MUI, Kemenag, Bapepam, LK. Kemudian, untuk memaksimalkan peluang dan menghadapi tantangan perbankan syariah, maka dibutuhkan analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki perbankan syariah di Indonesia melalui analisis SWOT. Berikut ini adalah salah satu analisis SWOT perbankan syariah dari berbagai aspek. Yang pertama yaitu aspek pendanaan, kekuatan sumber dana dari BPKH, kelemahan pendanaan masih didominasi oleh bentuk simpanan biaya mahal, deposito berjangka, dan jangka pendek sehingga tidak tepat jika akan dialokasikan untuk pembiayaan jangka panjang. Yang selanjutnya yaitu kesempatan, perkembangan industri halal, ancaman skala ekonomi yang masih rendah. Selanjutnya yaitu aspek proses, kekuatan, kinerja UUS lebih baik dibandingkan BUS. Kelemahan, kinerja BUS di bawah UUS. Kesempatan, otomatisasi proses dapat dimanfaatkan bank syariah dalam mempermudah operasionalnya atau bisnis prosesnya. Ancaman, masih kekurangan SDI yang paham syariah maupun ilmu ekonomi sekaligus. Output pembiayaan. Kekuatan, pengakses utama pembiayaan syariah adalah loyalis syariah. Kelemahan, belum dapat mengalokasikan pembiayaan secara maksimal karena terkendala permodalan yang masih terbatas dan adanya aturan CAR. Kesempatan, perkembangan industri halal. Ancaman, ekonomi digital dapat
merupakan ancaman bagi bank syariah dalam upaya meningkatkan segmen pembiayaan retail. Yang terakhir yaitu aspek permodalan, kekuatan, kelimpahan dana haji yang cukup besar, kelemahan, regulasi spin-off mengakibatkan bank-bank yang akan berubah menjadi BUS mengalami ketidakcukupan modal. Dana sosial yang lain belum sepenuhnya dikelola melalui bank syariah. Yang selanjutnya yaitu dukungan perbankan syariah terhadap industri halal. Dukungan yang dapat diberikan oleh perbankan syariah terhadap industri halal yaitu pembiayaan, mengenakan produk perbankan baru yang cocok dengan setiap industri halal, posisi perbankan sebagai lembaga intermediasi antara investor halal, domestik, dan global yang tertarik untuk berinvestasi pada industri halal Indonesia, peningkatan fasilitas dan kemudahan akses dari perbankan syariah kepada industri halal. Dukungan-dukungan tersebut telah diimplementasikan terhadap industri makanan dan minuman halal dan media rekreasi halal dalam bentuk pembiayaan dari tahun ke tahun. Yang selanjutnya yaitu strategi khusus perbankan syariah. Yang pertama yaitu penguatan pendanaan perbankan syariah, penguatan proses manajemen perbankan syariah, penguatan pembiayaan perbankan syariah. Yang selanjutnya yaitu quick wins perbankan syariah, membentuk National Halal Fund, membentuk investment bank syariah, menambah jumlah bank umum syariah yang terdaftar menjadi lembaga penyalur kur syariah. 1. Posisi klaster global. Dalam dekade terakhir, pasar modal syariah adalah kontributor terbesar kedua dalam aset industri keuangan syariah global setelah sektor perbankan. Laporan yang dirilis oleh Thomson Reuters dalam Islamic Finance Development Report 2018 melaporkan total aset industri keuangan syariah pada tahun 2017 mencapai $2,4 triliun. Sebanyak 17% diantaranya berasal dari sukuk sekitar $426 miliar dan 4% diantaranya berasal dari reksadana sekitar $110 miliar. 2. Perkembangan klaster Indonesia. Pasar modal syariah Indonesia telah berkembang selama 2 dekade sejak pertama kali diluncurkannya produk reksadana syariah pada tahun 1997. Selanjutnya diikuti dengan munculnya Jakarta Islamic Index JII pada tahun 2000 dan diterbitkan obligasi syariah Mudharabah pada tahun 2002. Di Indonesia merupakan negara ketiga terbesar yang menerbitkan sukuk negara setelah Malaysia dan Saudi Arabia. Namun, dalam penerbitan sukuk koperasi, Indonesia masih menempati posisi ke-7 dunia. 3. Saham syariah. Saham syariah memiliki karakteristik sesuai dengan syariah dan merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan berbentuk perseorangan terbatas atau PT. Landasan hukum tentang penerbitan dan persyaratan efek syariah berupa saham oleh emiten syariah atau perusahaan publik syariah, yaitu POJK nomor 17/POJK.04/2015. Efek-efek syariah yang akan masuk ke dalam Jakarta Islamic Index JII tahun 2002 atau Indeks Saham Syariah ISSI harus melalui proses screening atau 2 proses seleksi dan efek syariah yang dilakukan di pasar modal syariah, yaitu screening berbasis kualitatif dan kuantitatif. Seleksi kualitatif meliputi substansi proses bisnis perusahaan, sedangkan seleksi kuantitatif menggunakan perhitungan rasio hutang, terdapat aset dan kontribusi pendapat non-halal perusahaan. Di bulan Mei 2018, OJK telah mengeluarkan daftar efek syariah sektoral, yaitu pertanian 11 perusahaan, pertambangan 31 perusahaan industri dasar kimia 56 perusahaan, aneka industri 28 perusahaan, industri barang konsumsi 34 perusahaan, properti real estate dan konstruksi bangunan 55 perusahaan, infrastruktur ultimate dan transportasi 45 perusahaan, keuangan 5 perusahaan, perdagangan jasa, investasi 72 perusahaan, perusahaan publik 4 dan yang tidak listing dalam 9 perusahaan. 4. Sukuk. Sukuk merupakan istilah baru yang dikenakan sebagai pengganti kata obligasi syariah atau Islamic bonds. Sukuk termasuk
Terminologi merupakan bentuk jaman dari kata sak dalam bahasa Arab yang berarti sertifikat atau bukti kepemilikan. Sukuk mulai dikenal pada tahun 2002 di Indonesia. Pasar sukuk tumbuh pesat setelah diresmikannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara yang kemudian diikuti oleh penerbitan sukuk negara perdana (SER-IFR) di pasar domestik dengan total nilai penerbitan sebesar 4,67 triliun. Perkembangan pesat pada inovasi jenis instrumen juga terjadi pada penerbitan sukuk negara setelah tahun 2010. Satu tahun setelahnya, pemerintah menerbitkan sukuk global ke-5 dan ke-6 diterbitkan pada periode 2014 dan 2015. Tahun 2016, sukuk negara retail SR008 diterbitkan oleh pemerintah dan dilanjutkan dengan menerbitkan sukuk retail SR009 di tahun 2017. Kelima, reksadana syariah. Reksadana syariah menunjukkan tren yang meningkat meskipun pertumbuhannya lambat. Dasar hukum penerbitan reksadana syariah di Indonesia yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal yang kemudian mulai diimplikasikan pada tahun 1997 dengan dipelopori oleh PT Dana Reksa Investment Management yang menerbitkan reksadana syariah. Menurut Fatwa Nomor 20 DSN MUI 6/2001, reksadana syariah beroperasi menurut ketentuan dan prinsip-prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta, sahib al-mal atau rob al-mal, dengan manajer investasi sebagai wakil sahib al-mal, maupun antara manajer investasi sahib al-mal dengan pengguna investasi. Mekanisme penerbitan dan syarat dana reksa harus merujuk pada POJK nomor 19 atau POJK nomor 4 2015 tentang penerbitan dan persyaratan reksadana syariah. Selanjutnya itu peluang dan tantangan pengembangan pasar modal syariah. Peluang salah satunya yaitu integrasi ASEAN dengan MEA menciptakan peluang-peluang bagi para pelaku industri pasar modal syariah Indonesia untuk ekspansi atau kerjasama di ASEAN. Salah satu tantangannya yaitu integrasi ASEAN dengan MEA menjadi ancaman bagi industri pasar modal syariah di Indonesia jika pondasi dan infrastruktur keuangan syariah tidak kuat dibangun oleh shareholder dan stakeholder terkait. Yang keenam, value chain pasar modal syariah. Value chain yaitu pemodalan, sumber daya manusia, pasar atau bursa, distribusi dan komersialisasi, dan terakhir pemanfaatan. Dari sisi pemodalan, saat ini kesadaran perusahaan untuk berpartisipasi dalam pasar modal syariah masih rendah. Hal ini terjadi antara dasar perspektif emiten bahwa proses penerbitan instrumen pasar modal syariah lebih rumit karena adanya tambahan dokumen hukum terkait akad. Selanjutnya dari sisi pemanfaatan produk, instrumen dalam pasar modal syariah sejatinya sangat sejalan dengan tujuan pembangunan nasional. Yang ketujuh, analisis SWOT pasar modal syariah dari salah satu aspek yaitu pasar atau bursa. Analisis pertama, strength, kekuatan. Indonesia telah memiliki indeks ISSI, JII, dan JII 70 sebagai parameter kinerja saham syariah. Analisis kedua, weakness, kelemahan. Kelemahannya belum ada bank kustodian syariah full pledge. Analisis ketiga, opportunity, kesempatan, yaitu terdapat banyak benchmark pengembangan 4 bursa di luar negeri. Analisis terakhir yaitu trade, ancaman, belum adanya inisiatif bursa untuk melakukan
screening dan sharing pronouncement pada perusahaan yang tercatat di bursa. Selama ini proses screening dilaksanakan atas inisiatif perusahaan. Yang kedelapan, dukungan pasar modal syariah. Dukungan pasar modal syariah terhadap industri halal suku negara dapat menjadi salah satu instrumen yang berperan sebagai alternatif pembiayaan bagi pengembangan industri halal selain dari sektor perbankan. Beberapa yang telah mendapatkan pembiayaan dari suku negara adalah Kementerian Agama, Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kementerian Ristek Dikti, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan Badan Sertifikasi Nasional. Potensi pembiayaan yang lebih besar lagi juga tersedia pada instrumen sukuk korporasi dan sukuk regional. Selain sukuk, instrumen lain dalam pasar modal syariah seperti saham syariah dan reksadana syariah juga dapat digunakan sebagai alternatif bagi perusahaan yang membutuhkan tambahan pembiayaan dari publik. Yang kesembilan yaitu strategi khusus pasar modal syariah. Strategi khusus pasar modal syariah pertama yaitu penguatan integrasi dengan lembaga keuangan dan institusi lain. Terus yang kedua, diversifikasi produk pada pasar modal syariah. Yang ketiga, pemberian insentif untuk mendorong industri halal. Yang keempat, value enhancement pada pasar modal syariah. Terakhir, pendalaman pasar keuangan. 10 yaitu quick wins pasar modal syariah. Yang pertama, penerbitan SBSN wakaf link sukuk. Yang kedua, adanya undang-undang dan peraturan pelaksanaan dalam rangka mendorong penerbitan sukuk daerah. Terakhir, green line atau fast track penerbitan suku korporasi. Ketiga adalah jaminan sosial. Jaminan ini melindungi dan mempertahankan taraf hidup dan perekonomian seseorang meskipun mengalami suatu musibah atau hal yang membuatnya jatuh pada kerugian. Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial sebagai salah satu bentuk perlindungan untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Kondisi global dan nasional. Jaminan sosial di banyak negara muslim, khususnya negara-negara maju, sudah sangat komprehensif, masif, dan terintegrasi. Sementara itu, penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia telah dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun oleh perusahaan swasta. Kondisi existing cluster jaminan sosial diidentifikasi menghadapi tantangan sosial sebagai berikut. Pertama, program jaminan sosial saat ini bersifat parsial. Tidak terintegrasi antar program dan antar lembaga. Sebenarnya, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional disusun untuk menyinkronkan penyelenggaraan berbagai bentuk jaminan sosial agar dapat menjangkau kepesertaan yang lebih luas serta yang memberikan manfaat yang lebih besar bagi setiap peserta. Kedua yaitu isu literasi. Keberadaan atau penyediaan jaminan sosial di Indonesia selama ini masih didominasi oleh institusi negara. Padahal, pemerintahan menargetkan tingkat literasi keuangan di Indonesia bisa menyentuh 75% pada tahun 2019. Berdasarkan catatan Otoritas Jasa Keuangan per 2017, indeks literasi asuransi di Indonesia baru mencapai 15,76%. Angka ini turun dari survei tahun 2013 pada angka 17,84%, sementara tingkat utilitas mencapai 12,8%
tidak berubah jauh dari survei 2013 pada angka 11,81%. Ketiga, yaitu masalah mispricing dan mismanagement. Masalah defisit BPJS Kesehatan yang masih terjadi antara mismatch antara pendapatan dan iuran peserta dan jumlah klaim manfaat. Salah satu penyebab terjadinya defisit juga dialamatkan pada manajemen pengelolaan yaitu BPJS Kesehatan. Keempat, yaitu mispricing menyebabkan moral hazard dan menimbulkan insurance effects. Kasus rumah sakit yang tidak menerima pasien BPJS Kesehatan merupakan bukti tidak terpenuhinya harga layanan rumah sakit. Dan yang terakhir, yaitu top-down approach. Dalam kasus UU SJSN, keinginan pemerintahan untuk menyediakan jaminan sosial yang universal tetapi tidak diikuti dengan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya jaminan sosial dalam menghadapi ketidakpastian di masa depan. Peluang dan tantangan jaminan sosial. Berikut ini merupakan salah satu peluang dan tantangan jaminan sosial dari berbagai isu. Yang pertama yaitu literasi. Dengan peluang Indonesia memiliki penduduk mayoritas muslim di dunia, dan tantangannya yaitu persebaran geografis yang luas dengan variasi level pengetahuan mengenai konsep asuransi dan syariah. Yang kedua yaitu sumber daya manusia. Peluangnya dari sisi pengambilan kebijakan, pemerintah sudah membuat peta jalan SJSN, namun pertumbuhan lembaga asuransi dan dana pensiun belum melakukan banyak inovasi. Dengan tantangan kurangnya komitmen manajemen untuk mengembangkan asuransi syariah. Yang ketiga yaitu teknologi, dengan peluang pemasaran melalui media yang efisien dan tantangan initial cost untuk investasi teknologi yang tinggi. Dan yang terakhir yaitu regulasi, dengan peluang adanya upaya dari regulator dan tantangan belum ada kewajiban regulasi bagi institusi jaminan sosial nasional untuk mengembangkan skema syariah dalam produknya. Berikut ini merupakan valuation jaminan sosial. Dalam praktiknya, valuation jaminan sosial dapat digambarkan dalam bentuk penyediaan sumber daya manusia beserta institusi penyediaan jasa, distribusi produk, komersialisasi produk, dan pemanfaatan oleh industri. Jaminan-jaminan yang dapat diterima individu berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN adalah jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Menurut PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Yang keempat, berikut ini analisis SWOT jaminan sosial dari salah satu aspek. Aspek distribusi dibagi menjadi 4, yaitu ada strengths, weakness, opportunity, dan deterrence. Yang kelima, dukungan jaminan sosial terhadap industri halal. Perkembangan industri halal yang terus mengalami peningkatan dan perlahan menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat muslim adalah potensial kaptif market yang dapat disokong oleh institusi jaminan sosial. Dalam konteks proses bisnis institusi jaminan sosial dapat didukung industri halal melalui asuransi perdagangan nasional maupun internasional. Yang keenam, strategi khusus jaminan sosial dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, sinergi dengan lembaga keuangan, institusi pendidikan, dan regulator. Yang kedua, perkembangan asuransi syariah untuk seluruh masyarakat. Yang ketiga, ada diversifikasi produk dan pengalaman pasar jaminan sosial syariat. Yang ketujuh, ada quick wins jaminan sosial. Dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada ekstensifikasi produk berbasis syariah pada BPJS. Selanjutnya ada pembahasan yang keempat, yaitu ada zakat dan wakaf.
Zakat berasal dari kata zaka, yuzaki, azkiatan, zakatan, yang secara harfiah berarti meningkatkan, to improve, atau menjadikan lebih baik, to more better. Dari segi kelembagaan, pengolahan zakat di Indonesia hanya boleh dilakukan oleh organisasi pengolahan zakat milik pemerintah, dalam hal ini adalah Baznas, dan organisasi pengelolaan zakat milik swasta yang mendapatkan izin dari pemerintah, dalam hal ini adalah LAZ. Kamus Besar Bahasa Indonesia, wakaf berarti berbeda gerak atau tidak bergerak, yang disediakan untuk kepentingan umum atau Islam sebagai pemberian yang ikhlas. Wakaf merupakan salah satu institusi keuangan Islam yang dapat sejarahnya memiliki kontribusi besar untuk pembangunan sebuah negara, utamanya pembangunan infrastruktur dari sisi kelembagaan berdasarkan hasil FGD hingga tahun 2018. Telah tercatat terdapat 192 lembaga yang memperoleh izin BWI untuk pengelolaan dana wakaf uang, termasuk di dalamnya 15 lembaga keuangan syariah, pengelolaan wakaf atau LKS atau PWU. Selain nazir berbentuk lembaga 66%, nazir di Indonesia merupakan nazir persorangan, sedangkan 16% lainnya adalah nazir organisasi dan 18% sisanya merupakan nazir perbedaan hukum. Di antara nazir tersebut hanya 16% nazir yang berbeda penuh waktu. Peluang tantangan wakaf dan zakat. Berikut ini merupakan peluang tantangan wakaf dan zakat. 1. Peluang. Masyarakat sudah familiar dengan konsep wakaf dan zakat. Sudah terdapat pusat kajian strategis oleh Baznas. 2. Tantangan. Masih terbatasnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai wakaf. Masih kurangnya optimalisasi penggunaan teknologi dalam zakat terutama pada Baznas tingkat daerah. Berikutnya, value chain wakaf dan zakat. Secara umum, Jiswah memiliki 3 value chain utama, yaitu penghimpunan, pengelolaan dana, penyaluran dana, Jiswah. Kegiatan penghimpunan mencakup segala kegiatan terkait pengumpulan dana Jiswah, dari muzaki dan wakif, mulai dari sosialisasi atau pemasaran hingga penyimpanan dana Jiswah yang terkumpul.